Hikaru Nakamura dipecundangi oleh pecatur berusia 19 tahun, Denis Lazavic. Guys, gue akan ajak kalian untuk melihat best game dari perebutan tempat ketiga Speed Chess Championship antara Hikaru Nakamura melawan Denis Lazavic, pecatur muda dari Belarusia. Dan ini adalah best gamenya setelah mereka bermain selama 3 jam dengan 3 format. Pertama 5 menit bonus waktu 1 detik, 3 menit bonus waktu 1 detik, dan 1 menit 1 detik. Mabok catur guys ini guys. Dan inilah game terbaiknya. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Dan jadi langganan di YouTube RLCS untuk dapetin konten eksklusif. Mereka langsung main di London tapi pakai komputer. Hikaru Nakamura kemarin kalah oleh Ali Reza. Denis Lazavic kalah sama Magnus di semifinal. Dan inilah dia gamenya. M4 dijawab dengan E5, kemudian kuda F3, kuda ke petak C6, Rui Lopez opening kembali ditampilkan, kemudian A6, Bishop A4, kuda ke petak F6, kemudian putih lanjutkan dengan D3, hitam mengancam Bishop dengan pion, Bishop mundur ke petak B3, hitam Bishop C5. Putih kuda ke petak C3 mengontrol petak pusat D5, kemudian hitam D6 dan Hikaru Nakamura lakukan serangan sayap menteri dengan A4. Hitam respon taktis benteng B8, pertukaran pion terjadi, membuat jalur A dikuasai oleh benteng Hikaru Nakamura. Tapi Hikaru Nakamura tidak buru-buru manfaatkan keunggulan file A. Dia mainkan langkah H3, propilaksis mencegah gajah Bishop. Direspon dengan H6, cara yang sama oleh hitam, dan kemudian Hikaru menempatkan kudanya di petak kuat D5. Pertukaran kuda diterima oleh hitam, Bishop makan D5 mengancam kuda, kuda ke petak E7. Kemudian gajah jelas mundur ya, karena kekuatan dari Rui Lopez oleh putih adalah gajah terangnya. Hitam kemudian kembali melakukan manuver kuda ke petak G6. Putih coba menggembosi kekuatan hitam dengan Bishop E3. Dia coba tukar Bishop nih. Hitam menariknya, diemin aja Bishop itu dan lebih memilih mengamankan raja. Ya, karena di sini walaupun terjadi pertukaran dan double pawn mungkin menurut kita yang belum Grandmaster mungkin ini rugi ya, tapi menurut seorang Denis Lazavic ini mengontrol jalur di petak D dan juga mengontrol petak kuat di petak D4. Hikaru aja nggak berani dan dia lebih pilih mengamankan raja. Lazavic kemudian menekan dengan queen ke petak F6. Dia fokus ke sayap raja. Kemudian putih bongkar petak center dengan D4. Gajah mundur ke petak B6. Putih perkuat petak D4 dengan C3 sekaligus persiapan manuver Bishop C2. Hitam benteng E8, kemudian Bishop C2 benar dimainkan. Hitam coba dobrak petak center dengan C5. Putih menolak pertukaran, mainkan langkah D5. Hitam C4. Kembali menawarkan pertukaran Bishop. Kali ini diterima oleh Hikaru Nakamura. Kenapa ya? Supaya bentengnya bisa masuk ke petak A7 mungkin ya teman-teman. Langkah 21, raja ke petak H2. Nah, kali ini Denis Lazavic merubah arah angin. Ya, 2 menit 37 detik waktunya dia merubah Queen E7. Serangannya dirubah ke sayap menteri. Kemudian putih Queen D2, hitam Queen C7. Putih Queen E3, Bishop D7. Kemudian putih benteng A2. Dia ciptakan teknik baterai. Putih nggak mau kalah, ciptakan baterai juga. Dan dobrak lewat pion center, pion di petak B4. Ya, boom, coba ganggu rantai pion B2 dan C3. Hikaru Nakamura mundur karena ada ancaman fork juga. Dia nggak mau makan, rugi. Dia mainin gajah D1. Hitam melakukan pertukaran pion pada petak C3. Harusnya di sini putih makan dengan pion aja udah bagus, tapi makan pakai queen. Kenapa Hikaru lakukan itu? Mungkin dia pengen kontrol petak C4 dengan Bishop E2 ya. Nah, Denis Lazavic, apa yang dia lakukan kemudian? Mainkan Queen C5, ancam F2. Akhirnya membuat raja mundur ke petak G1. Harusnya kuda D2 lebih tepat. Dianggap salah. Kemudian menekan lagi dengan kuda F4. Coba kuda D3, ancam 2 pion. Kemudian putih merespon dengan ancaman queen benteng A5 dan ternyata kurang tepat. Yang lebih tepat harusnya di sini mainkan kuda D2 tetap. Benteng A5, hitam mundur queen C8. Putih kuda D2, hitam benteng B2. Putih kuda makan pion C4, nggak bisa makan benteng sebenarnya, masih ada pin. Dan hitam di sini mainkan langkah brilian, sacrifice the bishop. Boom. Kalau dimakan, makan lagi, raja ke petak F1, benteng F2, raja E1, benteng F4. Oke, putih unggul perwira, tapi raja terekspos, jelas nggak nyaman. Hikaru nggak berani ambil resiko itu, dia lebih pilih benteng mundur ke petak A3.
Hitam benteng B1, ancaman kuda ke petak E2 Skakster. Pertukaran benteng terjadi, dimakan lagi. Queen ke petak C2, bukannya mundur, korbankan lagi bentengnya, dimakan lagi, dan kemudian Queen makan C4. Putih makan bishop, hitam dapat pion E4. Putih Queen F3, hitam Queen ke petak F5. Secara materi Queen benteng lawan Queen kuda, jelas Queen benteng lebih enak. Tapi inilah Lazavic teman-teman. Dia melihat dia bisa petik-petik ini pion-pionnya. Pion-pion putih bakal dicukur habis. Gimana caranya? Putih Raja H2, Lazavic Raja ke petak H7, benteng E3, langkah 40, G6. Putih benteng A3, langkah 40, kemudian hitam Raja G7. Kemudian putih benteng A4, hitam Queen C2. Benteng A3, Hikaru bingung ya mau nyerang apa nih, rapat banget. Queen D2, benteng A6, Queen B4, benteng A2, H5 dimainkan, benteng A6, Queen ke petak C5, benteng A2, dan disikat juga pion D5. Hikaru Nakamura menolak menyerah. Dia lanjutkan dengan benteng D2, kuda balik lagi parkir. Queen E3, Queen C6 ancam checkmate. Kemudian putih merespon dengan langkah Queen G3, pion D5. Queen E3, Queen F6, benteng A2 dorong pion, Queen F3, Queen G5, benteng A7, kemudian Queen F5, coba E4, putih mainkan H4, E4 dimainkan, Queen G3, D3, benteng petak A2, kuda E2, Queen E3. Coba temukan langkah terbaik hitam guys. Beberapa langkah lagi bikin Hikaru Nakamura menyerah. Gocekan Queen ke petak E5, Raja G2, Queen E2 ancam benteng. Kemudian benteng pindah ke petak A4, Queen ke petak G4 skak, Raja H2, Queen G1, Raja 3, dan boom. Gila, indah banget kemenangan dari Denis Lazavic. Berkat kemenangan ini, Lazavic menjadi juara 3 guys. Dan berkat pulang dengan puluhan ribu dolar. Dan itu lebih menyenangkan karena mengalahkan Hikaru Nakamura dong. Tentu saja. Teman-teman, peringkat satunya adalah Magnus Carlsen mengalahkan Alireza Firouzja. Dan peringkat satunya Magnus Carlsen, peringkat 2-nya Alireza, peringkat 3-nya Denis Lazavic. Begitu maksudnya. Ada Magnus nggak mungkin juara sih. Apa komentar kalian guys? GOAT-nya masih Magnus Carlsen nih. Dan ini merupakan gelar kelima Magnus Carlsen di ajang Speed Chess Championship. Tapi kita berharap ada generasi muda yang seperti Denis Lazavic yang menjadi juara teman-teman. Apa komentar kalian? Jangan lupa kasih video saya dengan hype ya teman-teman, biar video exposure-nya makin meningkat. RL Chess masih berkomitmen untuk mendukung pergerakan catur di Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya guys. Tadi gue udah ngerekam padahal, tapi ke mute. Inilah perjuangan RL Chess.